Oke, sebelumnya kita akan membahas apa itu VPS. Jadi VPS itu adalah sebuah server yang dibagi menjadi beberapa VM atau virtual machines, di mana di setiap VM adalah berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri. VPS terasa seperti sebuah dedicated server. Oke, Lebihan dari VPS sendiri dibanding set hosting adalah dengan VPS Anda mendapatkan resource yang lebih pasti, baik CPU, memori maupun space, sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website tetangga. Biasanya kalau set hosting tuh ada tangga-tangganya gitu. Juga Anda mendapatkan root access sehingga lebih leluasa dalam mengkostumasi server sesuai kebutuhan Anda. Kelebihan VPS banding dedicated server adalah VPS lebih fleksibel. Nah, Anda hanya perlu membayar resource yang Anda butuhkan. Nanti jika kebutuhan meningkat bisa di-upgrade tahap demi tahap. Begitu. Oke, lanjut kita bagaimana cara menginstal web server di VPS. Oke. Nah, pertama-tama kita akan lakukan mencari web panel server terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menemukan web panel server yang bagus dan free, yaitu Vesta CP. Vesta CP memiliki beberapa fitur unggulan, antara lain adalah Vesta CP memiliki firewall. Firewallnya ada dua, IP tables dan file to ban. File to ban, dan ada DNS. DNS-nya pakai name. Terus web, untuk web engine sendiri dia terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu adalah Nging Apache, Nging HPM, serta Apache. Jadi Nging plus Apache ini, jadi jikalau kondisinya, kan ada dua nih, kondisinya jika Apache-nya down, Nging-nya down, dia akan langsung backup ke Apache. Jadi akan otomatis hidup Apache kalau Nging-nya down gitu. Oke. Vesta CP juga memiliki mailnya Spam Assassin sebagai anti-spam dan Claim AV sebagai antivirus email engine. Setelah memiliki Dovecot untuk POP3 email server dan Exim sebagai mail server yang mana akan menggunakan Roundcube. Vesta CP juga mengenalkan dua database pilihan, antara lain adalah MySQL yang menggunakan PHP MyAdmin dan PostgreSQL yang mana akan menggunakan PHP pgadmin. Vesta CP juga menggunakan file transfer protocol, antara lain adalah VS-FTPD dan Pro-FTPD. Dan juga Vesta CP memiliki fitur backup untuk backup data dan cron untuk melakukan sesuatu secara schedule atau automatically. Dan Vesta CP tentunya juga hanya bisa dijalankan oleh operasi sistem berbasis Linux. Antara lain adalah CentOS, Debian, dan Ubuntu. Dan tentunya hanya dapat digunakan oleh versi-versi yang telah ditentukan dan terbaru. Oke, bawah ini adalah beberapa plugin komersial yang biasa digunakan oleh web panel komersil. Antara lain ada File Manager. File Manager adalah sebuah tools yang dimana Anda bisa mengupload through browser, jadi tidak perlu FTP lagi, tentunya dengan price yang agak lumayan mahal. Oke, langsung saja kita hit tombol create droplet, lalu kita pilih di sini saya akan menggunakan CentOS. Oke, karena CentOS yang menurut saya paling enak aja digunakan. Kita pilih yang 632 bit. Lalu di sini prefer, karena Vesta CP memerlukan minimum requirement yang agak lumayan. Kalau misalnya budget di Digital Ocean kalian ada $5, pakai yang $5. Nah, untuk minimum requirementnya
Oh, nggak ada di sini. Oke, mungkin di install. Oke, kita lihat. Nah, itu ada minimal system requirement, RAM 512 MB, space 20 GB, dan CPU 1 GHz. Nah, yang mana kalau di Olsen itu price-nya $5 per bulan. Oke, untuk minimum. Jadi karena di sini saya tidak mau pakai yang minimum, nggak mau sih, karena kebutuhan saya agak gede, saya milih yang $10 aja. Terus kita pilih region, saya prefer ke San Francisco. Oke, itu additional option. Kalau kalian mau hidupin juga nggak apa-apa. Ada backup, IPv6, serta komponen lainnya yang mungkin dibutuhkan dengan pricing tertentu. Oke, ini ada how many droplets. Anda bisa menduplikat droplet dengan spesifikasi yang telah Anda buat tadi. Tapi di sini kita butuhkan satu aja buat contoh server. Create. Samping create kita buka Gmail. Oke. Agak lama di sini. Installation prosesnya take up 15 second palingan. Oke, droplet sudah jadi. Kita bisa lihat IP address-nya dengan spesifikasinya sebelah kiri. Kita lihat di email kita untuk dapat kredensial data server. Oke, IP address, username, sama password sudah kita miliki. Karena saya di sini menggunakan Macintosh, jadi saya tidak ada putih. Saya menggunakan iTerm sebagai SSH login untuk server saya. Cuman kalau di Windows biasanya pakai putih. Oke, klik SSH root address say yes. Kita paste passwordnya, kita copy terlebih dahulu. Kita copy password lalu paste di sana, enter. Oke, paste lagi passwordnya lagi tadi, ini passwordnya, enter. Nah, baru kita masukin password baru. Oke, retype password. Oke, ubah password udah selesai. Lalu kita pertama-tama untuk instalasinya kita harus download installation script dari Vesta CP. Oke, kita copy, lalu kita paste di item, dia udah download. Kita lihat vst install.sh udah kita download. Untuk instalasi sendiri terdapat dua pilihan. Yang pertama, secara default Anda bisa nyalakan base itu. Yang kedua, bisa advanced install atau custom install, yang mana bisa Anda pilih beberapa pilihan yang tertera di fitur tadi. Sini hostname, masukin hostname, domain, email, serta custom password sendiri. Karena kita akan melakukan instalasi secara default, maka kita akan jalankan secara default. Kita copy base tadi, base install. Oke, kita jalankan, enter. Lalu kita type y artinya yes. Lalu masukin email address saya di sini. Oke, untuk hostname sendiri, karena di Digital Ocean tadi kita menggunakan contoh server, ya, ini bisa kalian ganti dengan nama domain jika kalian ingin melakukannya secara otomatis. Sini kita akan tulis contoh server saja. Oke, lalu hit enter. Installation take about 15 menit. Saya skip untuk installation proses. Di sini sudah installation complete. Situ ada URL untuk mengakses Vesta control panelnya, ada username, admin, serta password default dari generate Vesta CP itu sendiri. Oke, kita akan buka IP address URL tadi. Oke, sini connection is not private, klik advance, lalu proceed to IP address tersebut.
ketik username kita masukin admin, serta password kita copy dari password yang sudah tertera di item. Oke, kita paste, login. Oke, instalasi sudah berhasil. Di sini ada fitur Grab yang akan melihat grafik dari server resource. Ada memory usage, bandwidth, HTTP usage, NING, EXIM, SQL, FTP, serta SSH usage. Oke, untuk di web sendiri kita ada contoh server yang kita buat tadi di hostname-nya. Coba kita akses IP address. Oke, kita akses IP address kita. Oke, contoh server.example.com. Oke, benar untuk instalasi, benar, sudah benar. Oke, untuk masukkan web Anda hanya perlu klik tanda plus di sebelah kiri itu, lalu lakukan beberapa instalasi. Di situ ada tab cron, ini ada update firewall server ini adalah resource yang sedang berjalan, yang kita gunakan, yang kita install tadi. Oke, semuanya berjalan. Kita lihat statistik tidak ada. Kita lihat package. Nah, package ini adalah gunggal dari Vesta CP, yang mana Anda bisa membagi server Anda untuk klien-klien Anda, ibarat WHM lah, Web Hosting Manager. Ini bisa Anda jadikan hosting dengan cara add user. Jika kalian ingin menambahkan sebuah user, itu ada paket yang akan Anda pilih. Anda bisa ngedit paket di menu paket di atas pakai package. Sekian dari saya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.